Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Lina Dadi dan hari ini saya akan membacakan renungan harian 29 Maret dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Rasul ke Suku Karen. Kitab suci dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 35. Pada masa Adoniram Jadson memberitakan Injil ke Burma, kelas terendah dari semua suku di Burma adalah suku Karen. Orang Burma menyebut mereka sebagai orang liar dari hutan. Orang-orang Karen memiliki legenda kuno bahwa suatu hari nanti, orang-orang dari seberang lautan akan membawa sebuah buku yang telah lama hilang yang ditulis oleh Tuhan Pencipta yang agung. Kota Biu dilahirkan dalam suku Karen sekitar tahun 1778 di sebuah desa dekat sungai Irrawaddy. Sejak usia mudanya, kota Biu tidak dapat dikendalikan dan dia kabur dari rumah ketika dia berusia 15 tahun. Dia jatuh ke dalam kelompok orang yang paling jahat yang kemudian menjadi pemimpin kejahatan di antara bangsanya. Menurut pengakuannya sendiri, dia membunuh atau terlibat dalam pembunuhan setidaknya 30 orang. Kata Ko adalah sebuah gelar Burma yang secara literal dapat diterjemahkan sebagai kakak laki-laki dan digunakan untuk memanggil pria yang seumuran dengan pembicara. Mungkin nama kota Biu yang sebenarnya hanyalah Tabyu. Tetapi dalam pertemuan kita dengannya melalui cerita ini, dia sudah tidak muda lagi. Seiring berjalannya waktu, kota Biu memutuskan untuk menetap dan mau mencari pekerjaan yang jujur. Dia berusia hampir 50 tahun ketika dia mulai bekerja di sebuah percetakan yang dijalankan oleh seorang misionaris baptis di pesisiran laut. Misionaris tersebut mencoba mengajarkan kepadanya hal-hal yang tertulis dalam buku-buku yang dicetak. Dan meskipun kota Biu mendengarkan, dia belum siap untuk mengubah gaya hidupnya. Kota Biu meninggalkan percetakan dan terjun kembali ke dalam kehidupan kriminal. Kota Biu pindah ke kota Moulmein, Burma, dan tak lama kemudian dia menemukan dirinya dalam blok budak. Hukum Burma kuno memutuskan bahwa seorang pria yang tidak dapat membayar hutangnya akan dijual sebagai budak. Karena dia berhutang 12 rupiah, kota Biu akan dijual ke dalam perbudakan. Namun Tuhan kita yang berdaulat ikut campur tangan sehingga seorang Kristen Burma yang berkeyakinan baptis mengenali budak yang dijual tersebut. Dia membayar 12 rupiah dan membawa kota Biu pulang bersamanya. Sekali lagi, orang Karen itu terbukti tidak dapat dipercaya. Dan orang Kristen Burma itu mencari bantuan kepada Adoniram Jadson, misionaris yang terkenal itu. Jadson mengganti uang orang Burma itu dan menebus kota Biu untuk menjadi miliknya. Perlahan kota Biu belajar membaca perjanjian baru. Awalnya kota Biu tidak percaya dengan apa yang dibaca. Apakah Alkitab benar-benar memaksudkan bahwa kasih Allah di dalam Yesus Kristus juga mencakup seorang maling, seorang pembunuh? Namun pada waktunya kota Biu menerima kebenaran dan dengan iman menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Luar biasanya, orang-orang percaya Burma enggan menerima kota Biu. Bahkan barulah setelah dia menjalani kehidupan yang berubah selama 1 tahun, mereka memperbolehkannya untuk dibaptis. Akan tetapi sebelum dia dapat dibaptis, para misionaris telah memutuskan bahwa mereka harus memperluas pekerjaan mereka di kota Tavoy. Pada tanggal 29 Maret 1828, kota Biu terpilih untuk menemani Bapak dan Ibu George Dana Boardman ke ladang pelayanan yang baru. Akhirnya, pada 16 Mei 1828, kota Biu seorang mantan pembunuh dan budak dibaptis. Dan segera kemudian dia masuk ke dalam pelayanan untuk menjangkau sukunya bagi Tuhan. Dia digambarkan sebagai salah satu perintis yang paling efektif dalam misi ke suku Karen. Dengan semangat antusias yang luar biasa, kota Biu bergerak ke desa-desa terdekat. Kesaksiannya agak terbatas, tetapi antusiasmenya dalam imannya yang baru membuka jalan baginya.
Dua pria mengikutinya pulang untuk belajar lebih banyak tentang Injil di desa pertama. Salah satu dari keduanya adalah saudara dari kepala desa. Saat Kota Biu berkunjung ke desa itu untuk kedua kalinya, 10 pria mengikutinya pulang. Di antara mereka adalah kepala suku tersebut sendiri. Kota Biu terus-menerus bergerak maju. Pada suatu kesempatan, 40 orang percaya yang baru mengikutinya ke rumah. Pelayanannya akhirnya membawanya ke perbatasan Burma dan Thailand, di mana dia ditolak oleh para pejabat Thailand. Dalam satu perjalanan, perahu Kota Biu hampir tenggelam dalam badai. Abdi Allah dari Karen itu berteriak, "Oh, jika saya tenggelam, saya tidak akan pernah bisa lagi mengkhotbahkan firman Tuhan untuk orang-orang Karen." Tuhan Allah dari surga mendengar dan menolong misionaris nasional tersebut. Upaya Kota Biu begitu sukses sehingga Adoniram Judson mengirimkan beberapa orang awam Karen lainnya untuk menolong dia. Kerasnya jadwal dan perjalanan mulai mengerus sang rasul ke suku Karen tersebut. Menjelang akhir tahun 1837, kesehatan pria tua itu mulai menurun. Penglihatan matanya mulai rusak dan tulang serta persendiannya yang sudah tua pun tidak bisa mengimbangi. Dia harus memperlambat program penginjilannya. Tetapi pada tahun 1840, ketika daerah lain dibuka untuk Injil, pejuang iman yang tua itu berusaha berbuat lebih banyak. Namun pelayanan Kota Biu sudah mendekati akhir. Rematiknya semakin parah dan paru-parunya terasa sakit. Pada tanggal 9 September 1840, Tuhan dengan anggun memanggil pahlawan iman ini ke rumah kemuliaan untuk menunggu kebangkitan yang mulia. Misionaris Amerika Eliza L. Abbott menulis, "Tidak ada gundukan yang menandai kuburannya, tidak ada guci bertingkat tempat beristirahat, tetapi pegunungan abadi adalah monumennya, dan desa-desa Kristen yang menghiasi tepian gunung-gunung itu adalah kesaksian batu nisannya." Dalam waktu 12 tahun, jumlah orang percaya Karen yang dibaptis telah berkembang menjadi lebih dari 1.200. Orang-orang yang bertobat ini tersebar di seluruh pedesaan, menghasilkan basis operasi untuk semua orang Karen. Marilah kita berdoa hari ini agar Tuhan memberikan kepada para misionaris kita yang percaya Alkitab, petobat-petobat nasional yang akan melihat kebutuhan untuk menjangkau orang-orang sebangsanya dengan Injil. Demikian renungan hari ini 29 Maret bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.